102,8 Serangga WFM. Baik lagi di siaran pagi ya. Sekarang kita sudah live on air di Instagram. Kita menyapa dulu teman-teman di Instagram ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Kita sudah live di @serangga WFM, jadi bisa langsung ditonton siaran kita. Dan kita akan coba ngobrol dengan Bapak Dr. Haris M. Wicaksono MSI. Nah, ini beliau adalah pengamat kebijakan publik dan Ketua STI SIP Setiabudi Rangkas Bitung. Temanya adalah Banten Headline, penutupan tempat wisata setelah sempat dibolehkan. Apakah pemerintah gagap? Nah, ini jadi tema kita ya. Selamat pagi untuk siapa yang sudah ikut gabung. Ada Ayanika, ada Sisi Fan, ada podcast Rumah Inspiratif, ada Cila juga, Marcella yang sudah ikut nonton siaran kita, dan Pak Haris juga sudah nonton siaran kita. Namun icon untuk live barengnya belum muncul nih, mudah-mudahan nanti bisa muncul ya. Jadi biar kita bisa invite untuk live bareng. Tadi sempat ngobrol bareng sama Ditya Ramadan di halaman Radar Banten, halaman satunya pun juga ini ada sejumlah potret di mana ada masyarakat yang ingin menikmati libur lebaran dengan mengunjungi beberapa tempat wisata. Namun instruksi dari Gubernur Banten menginstruksikan untuk menutup tempat wisata sampai dengan 30 Mei. Nah, ini setelah membludak di hari H+1 ya, H+1 Lebaran, ternyata di H+2-nya langsung diinstruksikan untuk ditutup tempat wisata. Ini kalau saya lihat ada beberapa tulisan di Radar Banten, rugi hingga miliaran rupiah. Nah, tadi yang sempat disebutkan ya, jadi ada sejumlah pengelola pantai di kawasan Pantai Anyar, Cinangka, hingga Sirih Kabupaten Serang ini mengaku akan terus merugi jika kebijakan penutupan tempat wisata tidak dicabut hingga akhir bulan. Bahkan nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah begitu, karena mereka memang sudah menyiapkan untuk libur lebaran begitu ya. Kemudian juga ada beberapa cerita begitu ya, ada beberapa cerita gagal ke Anyer karena memang sudah menyiapkan lauk dan santapan untuk dimakan di sana, akhirnya makan di trotoar. Kemudian juga ada yang mengakali petugas demi mudik dan wisata selama diberlakukannya larangan mudiknya sampai dengan tanggal 17 Mei di pos penyekatan Gerem dan kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Merak ya. Ini juga masih menemukan banyak warga yang nekat melakukan perjalanan luar kota. Selain mudik, beberapa dari mereka juga akan menuju tempat wisata. Selamat pagi untuk Deviani, ada Saifullah juga, ada Michael Aprildo, ada yang tadi mana ya? Semangat katanya tadi. Selamat pagi, ada Ferry Hutapea, selamat pagi. Ada Langkah Kita, semangat, terima kasih, halo. Dan juga ada Puskes Mas Cirwas, wah, selamat pagi, banyak yang juga sudah nonton ya. Ada Nadia Putri, terima kasih. Ada Elaisia Senja, ada Mega Okta, ada Manah Emuna, ada Nazarah. Kemana aja nih libur? Sekarang udah mulai masuk sih ya, nggak kemana-mana lah ya. Di rumah aja, nonton beberapa akun sosmed nih, terutama di Instagram banyak sekali yang informatif ya. Jadi kita bisa lihat beberapa informasi terkait dengan tempat wisata, dan kita tahu informasi terkait dengan larangan untuk wisata juga kan dari sosmed ya. Jadi ini sangat informatif sekali. Jadi sampai tanggal 30 Mei ini akan diberlakukan untuk penutupan tempat wisata. Gimana? Punya apa nih? Punya libur? Tapi kayaknya rata-rata sudah mulai masuk tempat aktivitas. Ya, kita coba akan mengundang. Nah, ini kalau sudah gabung, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, Pak Haris. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Sama-sama. Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Rendang sama opor masih ada nih Pak Haris di rumah? Udah pindah ke perut dan lambung kayaknya. Dan berat badan meningkat 2,5 kilo. Meningkat deh. 2,5 kilo ya. Jadi kayak ajang balas dendam gitu. Kayaknya sudah. Baik, sudah kembali aktivitas normal Pak di hari Senin ini?
Hari Senin ini aktivitas saya sekalian ngajar online nanti. Kebetulan Mm-mm. karena mata kuliah saya masalah publik, jadi Ya. sebagian mahasiswa saya suruh ikut hadir di kelasnya di live IG ini. Jadi saya anggapnya kuliahnya di sini. Saya pindahkan ke Oh, kelas ini jadinya bagus. sekalian jadinya. Pantes nih. Biasanya yang nonton tuh berapa ini banyak banget ternyata memang sudah disiapkan nih. Wah, terima kasih nih Pak Haris. Banyak yang sudah Sama-sama. ikut gabung nih mahasiswa-mahasiswanya Pak Haris ya. Selamat pagi yang sudah ikut gabung, kita sudah Ya, live. Kita sambil aktivitas nih Pak Haris ya, nggak apa-apa kita sama-sama. ganggu Boleh, nggak 20 apa-apa, nggak sampai apa-apa. 30 menit. Hmm. Teman-teman yang mau ikut nanya juga boleh langsung ditulis di kolom komentar ya Pak Haris ya. Boleh. Silakan. Bisa langsung Nanti. tanya atau mau kasih komen gitu. Kita temanya untuk Banten Headline hari ini, hari Senin, Pak Haris, Hmm. terkait dengan penutupan tempat wisata setelah sempat dibolehkan. Hmm. Baru 1 hari nih Pak setelah Lebaran, ternyata wah, animo masyarakat untuk liburan tuh kayaknya tinggi banget gitu. Setelah membludak hari pertama, ternyata pas hari kedua sudah tidak boleh begitu, sudah diinstruksikan untuk ditutup oleh Gubernur Banten. Betul, Nah, betul, betul. bagaimana tanggapannya Pak Haris nih terkait dengan penutupan tempat wisata? Apakah pemerintah dinilai gagap begitu? Hmm. Oh, oke. Ya, terima kasih Sarangga WFM. Sekali lagi saya diundang di acara ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan ya. Ya, Amin. eh, ya dalam suasana Idul Fitri, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk seluruh kru Serangga WFM dan teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini. Kebetulan siang nanti jam 1 sampai sore saya ada kelas online seperti biasa karena masih kuliah Mhm. masih online di Untirta. Kemudian karena mata kuliahnya juga masalah publik, jadi kebetulan temanya pun yang mau saya bawakan hari ini terkait dengan uh, ya tema mudik dan dilarangnya tempat wisata sebetulnya mata kuliah saya. Iya. Jadi saya gesernya ke lebih pagi aja akhirnya. Nah, teman-teman akhirnya banyak yang gabung, saya bilang gitu. Ya, Betul, alhamdulillah nih. alhamdulillah. Ya, Eh, kemarin juga saya sempat diwawancara oleh beberapa media online maupun cetak ya terkait dengan hal Mhm. ini. Ya, kurang lebih sama. Nah, kalau pertanyaannya dari awal terkait dengan gagap tidak sih sebenarnya pemerintah kemarin boleh tiba-tiba ditutup, habis itu tutupnya malam-malam Mhm. lagi ya, jam 9 malam dan berlakunya sampai tanggal 30 Mei ke depan gitu 30. ya, betul. Nah, sebetulnya saya tidak bisa mengambil garis merahnya di sini saja. Sebetulnya saya mau cerita dulu dari awal. Nah, sebetulnya saya menilai bahwa sebetulnya pemerintah ini tidak konsisten terhadap mengambil keputusan dan kebijakan. Nah, kalau ini berarti saya anggapnya bad policy, artinya kebijakan publik Hmm. yang buruk. Nah, pertama, kenapa seperti itu? Karena pemerintah pusat dengan daerah ini saya lihat tidak sinkron sekali. Baik pemerintah pusat dengan daerah tidak sinkron. Nah, hal ini bisa dilihat pemerintah pusat sudah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan instruksi bahwa dilarang mudik. Ya, tapi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kalau tidak salah ya, itu membuka atau membolehkan pariwisata setelah Lebaran Idul Fitri. Kita paham dengan Mhm. alasan ekonomi ya, dengan kondisi pandemik, ekonomi dan sebagainya tetap harus berjalan. Kita paham dengan alasan itu. Tetapi saya bilang dengan posisi jawaban kebijakan yang setengah-setengah seperti ini sebetulnya sebenarnya pemerintah agak sedikit banci kalau menurut saya. Jadi Hmm. kalau tujuannya untuk pandemik ya pandemik, kalau untuk ekonomi ya ekonomi. Tidak bi ya kita kalau tengah-tengah seperti ini akhirnya terjadi kebingungan sendiri yang dilakukan pemerintah. Nah, akhirnya dampaknya pada masyarakat, akhirnya kan masyarakat banyak yang kecewa. Itu yang pertama. Mhm. Nah, kita bandingkan dengan kondisi tahun yang lalu. Tahun lalu itu kan kita baru awal pandemik ya, sehingga betul-betul banyak yang akhirnya menuruti ikut anjuran pemerintah lah, tidak mudik, Ya. penutupan terminal, KRL dan sebagainya. Tempat pariwisata juga sebagian ditutup, tapi fun-fun aja gitu, artinya nggak seheboh tahun ini gitu. Mhm. Atau fakta yang lain sebetulnya saya melihat masyarakat sudah jenuh, sudah capek dengan pandemik, akhirnya banyak yang berpikir pola pikir yang saya khawatirkan ya, udahlah terserah lah mau kena-kena COVID juga biarin aja, nanti yang hidup-hidup, yang meninggal-meninggal, Mhm. itu yang saya takutkan gitu loh. Karena sebagian Iya, besar iya. ada yang berpikir seperti itu hari ini. Ngeri banget sih kalau ada Mhm. orang yang berpikir itu ya gitu. Nah, Mhm. kemudian kita tarik sebelum Lebaran. Nah, pemerintah akhirnya dengan pemerintah pusat dilarangnya mudik, akhirnya jumlah jatah libur hari raya Idul Fitri ini dipersempit. Cuman h Iya, satu dan H+1. Kalau nggak salah berarti betul. Rabu dan Jumat. Ya, karena Mhm. Lebarannya hari karena cuma Kamis. Kamis, maaf, cuma Iya. satu, ternyata cuma satu, H-1 aja. Iya. Karena kan liburnya Mhm. 2 hari, kemudian kena Sabtu Minggu.
Nah, Senin Betul. aktivitas lagi hari ini. Nah, artinya pemerintah cuma hanya memberikan waktu 1 hari sebelum hari H Lebaran. Tujuannya sangat baik untuk adanya larangan mudik. Nah, pertanyaannya, ketika tidak ada larangan mudik ini, tapi semua fasilitas kendaraan umum seperti KRL, terminal, dan lain sebagainya, ini sudah banyak yang ditutup tanggal 6 Juni. Sorry, 6 Mei kemarin. 6 Mei Namanya. kemarin. 6 Mei sudah ditutup. Nah, sedangkan banyak aktivitas orang yang masih kerja di kantor, ini ya akhirnya protes karena tidak ada angkutan umum. Contoh karena saya ada di Lebak ya, beberapa kolega saya, kawan-kawan saya yang rumahnya di Lebak, kemudian yang bekerja di daerah Tangerang atau Jakarta, dia nggak bisa bekerja akhirnya. Kalau dia mau naik ojek atau angkutan lainnya, naik kereta di Tiga Raksa itu ongkosnya sangat mahal. Nah ini tidak sinkron. Mhm. Kemudian saya lihat juga pantauan di berita di daerah Cikarang, Kerawang, beberapa kolega saya juga akhirnya tersendat di jalan tol karena pintu tol ditutup. Pintu tol ditutup. Mhm. Nah, saya sendiri pun tanggal 6 Mei-nya ada kegiatan di Tangerang. Itu saya agak telat kegiatan saya karena ada penyekatan. Saya bilang setengah-setengah di pintu tol Cikupa itu. Kalau mau diblokir, Mhm. blokir sekalian gitu ya. Tapi tersendat. Akhirnya 3 jam kita nggak ngapa-ngapain tuh. Pas saya lewat Cikupa nggak ditanya-tanya juga akhirnya. gitu kan. Nah ini saya bilang akhirnya ini kebijakan apa? Saya bilang kayak kebijakan banci saya bilang gitu. Nah Mhm. endingnya ini sebenarnya akumulatif dari seperti bom waktu sebelumnya. Akhirnya ketika mereka jenuh, tidak bisa kemana-mana, ya kan, tetap harus kerja dan stres, tetap masuk tapi tidak bisa kantor karena fasilitasnya tidak ada. Kemudian kasih libur cuman beberapa hari. Nah kita hitung, Lebaran hari Kamis. Nah hari Jumat, Mhm. nah di Indonesia ada budaya Lebaran. Sebetulnya Idul Fitri, kalau Indonesia namanya Lebaran. Budaya Lebarannya Ya. ada dua. Saya ngeliatnya ada sebenarnya ada berapa ya, tapi secara umum ada dua budaya kita. Satu mudik, satu lagi Mhm. tamasya bersama keluarga. Karena Betul. kebetulan hari liburnya barengan dan kumpul. Akhirnya mereka berwisata. Nah, momen silaturahmi disebutnya ya. Nah, dua ini satu dihilangkan kan, satu dipangkas nih, mudik dipangkas. Masa yang satu lagi dipangkas juga gitu kan. Sehingga masyarakat akhirnya pada Mhm. nekat. Dengan logika kan, apalagi mudik nggak boleh. Meme-nya kan tagline-nya banyak ya, mudik tidak boleh tapi wisata boleh. Akhirnya mereka milihnya wisata. Dengan silaturahmi Mhm. akhirnya wisata. Walaupun katanya untuk penduduk lokal, ya kan? Total. Nah, tidak efektif juga. Akhirnya apa? Nah, terjadilah penumpukan. Karena semua akhirnya orang dendam. Setelah Lebaran, ada waktu nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Dari hari Jumat tuh sebetulnya udah Mhm. padat sekali jalanan. Jumat tuh Betul. udah, cuman karena mungkin hari Jumat ya, orang di Banten kan punya tradisi kalau Jumat tuh lebih banyak aktivitasnya di masjid ya, nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, akhirnya Mhm. tumpah ruahnya di hari Sabtu semua. Wah, itu gila menurut saya itu. Akhirnya kita gimana mau menikmati liburan? Ya kan, kalau menikmati liburan kena macet, jalanan banyak yang ditutup. Yang lebih parahnya, masyarakatnya sendiri yang tidak patuh. Apa? Tidak Betul. menggunakan prokes. Banyak yang tidak pakai masker. Mhm. Kita bisa lihat lah semua. Tapi emang tidak mungkin kan juga ya, main di pantai, berenam kayak masker kan nggak mungkin juga sebetulnya. Tapi orang yang tidak berenang pun nih kumpul-kumpul ya kan, tidak menggunakan Mhm. jarak, kumpul akhirnya bersama-sama dengan keluarga dan orang lain juga akhirnya bergabung juga dan sebagainya. Nah, akhirnya situ banyak yang lepas masker sambil makan dan sebagainya. Itu kan kondisi ini yang dikhawatirkan menjadi klaster baru dari Mhm. COVID-19 yang belum selesai. Ini yang saya khawatirkan. Nah, akhirnya saya melihat memang dari awal saya yakin nih prediksi saya pasti akan ditutup karena sebelum Lebaran Idul Fitri saya ada beberapa juga diskusi-diskusi ini yang dilakukan teman-teman wartawan sebetulnya media ya di Banten. Mhm. Saya diundang berapa kali dan via WA dan by phone saya menjadikan penjelasan itu. Prediksi saya pasti akan ditutup juga. Mhm. Atau ditutup skala berkala lah menurut saya itu prediksi Iya. saya. Dan akhirnya terbukti. Nah, ditutuplah tempat wisata secara mendadak darurat. Jam 9 malam ditentukan ditutup. Rapat terbatas yang saya dengar, ya, yang saya tahu, gubernur dengan forum komunikasi pimpinan daerah Dengan ya, daerah. baik dari TNI, Polri, kemudian beberapa pejabat lainnya, bupati dan wali kota, kemudian mengambil keputusan untuk ditutup di wilayah Banten. Nah, ini sudah telat karena orang yang sudah niat udah menggebu-gebu untuk piknik, akhirnya tetap nekat orang Mhm. Banten itu kalau nggak nekat nggak bukan orang Banten katanya gitu kan. Jalan sini tutup, cari jalan lain. Jalan Cari sini jalan tutup, tikus gitu. iya jalan tikus. Akhirnya semua orang tumpah ruah di jalanan itu. Apalagi sekarang udah ada aplikasi Google Map, ya kan? Dengan aplikasi Hmm. Google Map Mhm. dimudahkan orang untuk mencari jalan tikus. Nah, akhirnya tumpah ruah di sana, banyak jalan ditutup. Akhirnya apa? Terjadi kerumunan juga,
Ini kan jadi nggak solusi sebetulnya. Niatnya Pak Gubernur itu dan para pimpinan daerah itu untuk minimalisir terjadinya COVID di tempat wisata, tapi ditutup. Sehingga terjadi kerumunan di jalan. Yang kedua, tempat wisata sepi juga. Dan akhirnya banyak yang aksi demonstrasi yang saya lihat di media-media nih. Di wilayah Pandeglang, Carita, Anyar, dan sebagainya. Para pengelola dan pedagang, kemudian di Pandeglangnya, Cikoromoy, akhirnya banyak yang aksi demonstrasi. Karena mereka berharapnya Iya. ini rezeki tahunan. Nah ini, Mm-mm, mm-mm. nah Apalagi kemudian karena tahun lalu kan tidak seleluasa saat ini begitu ya. betul sudah jenuh, udah nunggu 1 tahun lebih nih kita dengan pandemik. Akhirnya mereka banyak yang jenuh. Udahlah, COVID juga nggak ada yang takut hari ini. Udah disuntik, udah banyak juga yang diimunisasi, apa kan? Divaksin gitu ya, diimunisasi gitu kan? Vaksin ya. Divaksin. Akhirnya mereka nganggapnya nggak apa-apa lah. Kena COVID juga nanti ada vaksin juga. Akhirnya begitu banyak yang berpikir itu. Nah, ada lagi masalah yang lain yaitu apa? Jalanan ditutup, kemudian pintu tol juga beberapa pintu tol ditutup untuk akses pariwisata. Nah ini yang saya sebetulnya agak sedikit kecewa miskomunikasi. Harusnya dengan zaman teknologi yang tinggi sekarang ini, media yang sangat berperan aktif juga, harusnya informasi ini cepat sekali harusnya diterima oleh media dan disebarkan masyarakat. Pintu tol mana saja yang ditutup. Nah kejadian kan Hmm. akhirnya pintu tol Cilegon dan Serang sebagian udah ditutup gitu kan. Ketika orang mau keluar nggak bisa, kemudian suruh putar balik, tolnya banyak yang habis juga. Kemudian banyak Hmm. kejebak macet, bensin juga ada berapa yang habis juga. Ada yang sakit perut, ada yang kelaparan dan sebagainya. Wah, akhirnya mereka niatnya berpariwisata akhirnya makin stres. Makin stres, imun menurun. Udah imun Hmm. menurun, mencak-mencak akhirnya terjadilah. Ya kita lihat di media sosial viral ya, yang memaki-maki aparat Petugas ya. polisi, petugas, ya kan, Hmm. di sub dan sebagainya yang luar biasa lah bahasa-bahasanya bahasa indah banget itu didengar kita di media gitu dan saya salut saya Banyak harus sensornya. iya saya harus apresiasi buat aparat kita yang bertugas luar biasa saya salut banget sama teman-teman aparat yang walaupun di hari raya bertugas dan mereka saya paham sekali mereka lelah capek ya kemudian mereka juga meninggalkan keluarga untuk tetap bertugas menjalankan Betul. amanah tiba-tiba di jalan udah gitu bandel-bandel lagi orang-orang suruh putar balik kayak susah ngotot berantem akhirnya begitulah itulah Mbak Iya, Fitri. iya. Baik, Pak Haris, dari Hmm, tadi yang disampaikan Pak Haris tadi ternyata kan memang harusnya ada antisipasi sejak awal. Kan masyarakat di Banten ini istilahnya tadi ya, ada hmm, dua tradisi yang tidak bisa dihilangkan pada saat momen Lebaran. Satu betul adalah mudik dan satu lagi adalah piknik gitu atau Lebaran. betul Apakah memang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal, walaupun tempat wisata dibuka, tapi pasti sudah ada gambaran pasti akan membludak begitu. Seharusnya betul memang sebelum Lebaran begitu ya Pak Haris ya. betul ya nah harusnya memang dari awal jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih menurut saya ini yang gagap Mm-mm. yang kenapa disebut gagap mungkin tadi coba-coba betul kita berbicara faktor ekonomi ya. Tahun kemarin Mm-mm. juga sebetulnya walaupun dihimbau ditutup ya tapi pariwisata dibuka. Saya yakin banyak pariwisata yang dibuka juga, tapi tidak heboh karena tidak banyak yang posting, tidak banyak yang macet, dan mereka Mm-mm. karena banyak yang tidak berangkat ke tempat pariwisata dan liburnya juga relatif lama, sehingga orang akhirnya banyak mengambil kesimpulan dan mengambil kesempatan nanti lagi aja liburannya, nanti lagi aja Mm-mm. silaturahminya karena mereka juga banyak ketakutan. Nah, kalau sekarang dengan waktunya sempit, kemudian dilarang mudik, tapi dibolehkan wisata, itu sebenarnya kesalahan utamanya. Kalau menurut saya Betul. kebijakan itu kesalahan utamanya. Sehingga eh, Mm-mm. ini ketika sudah berbondong-bondong, kan kita tahu ya tempat tur akhirnya buka, kemudian tempat sewaan mobil, sewaan Mm-mm. apapun akhirnya disewa ya, akhirnya mereka udah menyewa, udah mengeluarkan uang, udah DP dan sebagainya, pas mereka berangkat akhirnya Mm-mm. gagal. Itu kecewa. Jangan sampai masyarakat Betul, kecewa. betul. Sudah bebannya Mm-mm. tinggi, hidupnya sudah banyak susah, pas mau mereka liburan 1 tahun sekali, mereka sampai saya lihat banyak yang pakai losbak ya. Biasa kalau nggak salah Betul. pakai biasa tempat jualan tahu bulat itu ya, dipakai buat piknik, mereka pakai terpal dan sebagainya, mereka kan liburan nggak setiap hari atau sebulan sekali. Tapi mereka pasti liburan mengandalkan lebaran ini. Nah, kecewanya ketika Mm-mm. mereka sampai tempat wisata ditutup dan di jalan pun akhirnya disekat juga. Mereka putar balik ya Mm. udah mencak-mencak mereka. Kita mendengar tuh kalau di jalan Pasti tuh mendengar tuh semua kalimat-kalimat yang dilatih untuk menjaga emosi di bulan Ramadan kayaknya hilang begitu saja hilang setelah ya. begitu syawalan ini.
Baru maaf-maafan sudah mulai lagi. Tapi ya gimana, itu mungkin bentuk kekecewaan dari masyarakat begitu ya Pak Haris ya. Betul, betul. Ini bentuk kecewaan Dengan waktu masyarakat. sampai dengan 30 Mei ini terlalu lama atau seperti apa Pak Haris melihat nih? Kalau Penutupan saya sampai akhir bulan. Kalau saya lihat mungkin Mbak Gubernur dengan para pimpinan lainnya sudah mengambil sikap sampai tanggal 30 ini karena memang disinyalir memang ada beberapa perusahaan atau tempat lainnya yang tetap masih baru masuk sekitar tanggal 24 nanti ya, 24. Kemudian ada libur juga nanti tanggal salah tanggal 26. Itu dikhawatirkan akan tetap liburan, yang kemarin belum liburan dendam lagi tanggal 26 liburan. Akhirnya ditutup tanggal 30. Nah, ini yang resiko tempat objek wisata, pengelola pariwisata ini turun drastis. Kemudian bukan hanya pelaku pariwisata sebetulnya, ekonomi sekitar masyarakat yang turun drastis karena mereka mengandalkannya kan ketika orang berpariwisata berpelancong ke sana ada ekonomi yang berputar. Artinya ada yang beli jual makanan, kemudian ada yang beli cenderamata, pakaian dan lain sebagainya lah ya gitu ya. Oleh-oleh dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat ekonomi berputar. Nah, saran saya terbaik saya hari ini, ketika pemerintah sudah terlanjur terjebur hari ini untuk menutup tempat wisata, ini harus diajak diskusi para pelaku wisata. Ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Para pengusaha pariwisata, kemudian perwakilan dari Pokdarwis dan lain sebagainya. Yang sebetulnya kalau nggak salah kemarin sudah disiapkan dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten dan Kota ya, Pokdarwisnya itu sudah disiapkan untuk bagaimana mengantisipasi lonjakan, kemudian mengantisipasi masyarakat yang datang ke pariwisata untuk prokes dan sebagainya. Tapi karena banyaknya orang, kayaknya itu gagal, jadi gagap. Nah, akhirnya tutup. Nah, kalau untuk waktu karena ini terlalu lama, saya sarankan untuk mengajak diskusi ke forum-forum dan sebagainya pelaku-pelaku usaha. Dan mau tidak mau, Pemprov di sini yang mengambil keputusan harus memberikan konsekuensi. Karena setiap kebijakan itu ada konsekuensinya. Artinya konsekuensi ini minimal ada kompensasi apa yang diberikan oleh pemerintah. Bukan hanya uang ya, saya nggak menyebutin. Karena logika masyarakat takutnya kalau dibilang kompensasi ada uang. Bukan hanya uang. Ya, maksud saya apa yang diberikan kompensasi oleh pemerintah. Contoh, perawatan tempat wisata secara gratis, ya kan, yang dilakukan Pemprov Banten. Itu kan bisa lebih bermanfaat ya dibanding hanya sekedar nominal uang diberikan, habis itu selesai begitu saja. Misalkan lagi, Jangka panjang ya. ya lebih jangka panjang lah. Misalkan lagi setelah hal ini pemerintah mendahulukan vaksin pelaku-pelaku pariwisata, misalkan itu subsidi vaksinnya didulukan lagi kan. Sekarang pejabat-pejabat publik, kemudian pelayanan publik sudah, guru-guru sudah, dan sebagainya. Nah, sekarang tempat pelaku-pelaku wisata nih yang diberikan vaksin. Nah, sehingga nanti ketika orang ke depan untuk melakukan wisata kembali pun mereka sudah agak nyaman dan ngerasa bahagia gitu loh, supaya nggak terjadi ulang lagi seperti itu. Menurut saya seperti itu, harus diajak Ada silaturahmi dan kompensasinya ya. kompensasinya itu, maksud saya gitu. Nggak hanya uang ya, nggak harus uang ya, nggak harus uang itu. Gitu. Bisa berbentuk yang lain. Kita coba baca komen ya dari Boleh. podcast Rumah Inspiratif. eh Mana nih? Oke, sampai-sampai saya bingung nih sama baliho yang besar dipasang tentang pakai masker dan menjalankan prokes di tempat wisata. Iya, betul, banyak gitu ya. Tempat wisata ada pasang baliho benar besar itu. Betul. Gubernur, ini dari Kang Ega nih, dari bm.co, ada Oh, Jalaluddin Ega. bim.com. Oh, Kandaiga. Nah, Kang Ega nih, kasih komen juga. Gubernur nggak punya tim ahli apa ya, kalau hal yang dikeluhkan ini kan akan terjadi. Nah, gimana nih untuk tim ahlinya sendiri? Waduh, saya takut ini ya, jangan komen yang itu. Artinya, saya yakin Cuma jadi pertanyaan gitu loh ya Pak Haris ya. boleh. Saran saya sebetulnya sih ada solusi-solusi lain. Sebetulnya kan dulu Banten sudah ada Dewan Riset Daerah dan sebagainya. Sehingga sebetulnya Dewan Riset Daerah sih saya berharap sebenarnya sebagai second opinion. Ketika Pak Gubernur kan terbatas ya, artinya masukan-masukannya terbatas. Dengan hadirnya DRD, perwakilan para akademisi, para teknokrat dari semua lini, itu akan menjadi ruang lingkup diskusi dan itu bisa memberikan masukan pada gubernur dan wakil gubernur, bahkan pimpinan-pimpinan daerah. Berasalkan hasil riset ya, artinya gitu. Jadi lebih logis dan bisa lebih terukur, maksud saya seperti itu. Jadi bukan karena emosional. Yang saya khawatirkan hari ini, saya yakin Pak Gubernur punya tim ahli yang hebat-hebat dan sebagainya. Tapi kan karena emosional, kemudian mereka juga terbatas, hanya persepsinya dibangunnya. Yang saya khawatirkan juga dibangunnya karena konsep-konsep politik juga. Takutnya ini politisi, politik ini. Itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kalau lebih banyak
digabungkan lagi peran-peran stakeholder yang lainnya, terutama di Dewan Riset Daerah, kemudian diundang juga para akademisi-akademisi dalam diskusi yang lebih santun, lebih formal, saya bilang, atau lebih santai ya, oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk antisipasi ke depan seperti ini. Saya pikir ngadain FGD dengan relatif lebih rendah biayanya, atau hari ini dengan ada media online kan diundang via Zoom, via Google Meet gitu ya. Anggap aja kita lagi kuliah bareng gitulah gitu kan. Kita hadirkan juga, kita buka tuh mahasiswa boleh ikut hadir, para pelaku diundang juga kan, banyak ya kita mainkan mekanisme itu sehingga saya pikir saya sebenarnya catatannya komunikasinya sih sebetulnya. Ini komunikasi yang tidak sampai ya kebijakan yang ada. Sebetulnya saya melihatnya kebijakannya akan efektif, sudah baik tujuannya untuk pandemik, tujuannya untuk mengantisipasi, tapi ketika tidak dikomunikasikan di bawah, tidak dikomunikasikan ke masyarakat, nah ini akhirnya terjadi. Akhirnya tidak terjadi kerumunan tempat wisata, terjadi kerumunan di tempat jalanan. Akhirnya kerumunan juga kan, macet kan. Akhirnya nggak jadi solusi. Nanti ada klaster macet, penyekatan dan penutupan wisata. Takutnya gitu, klaster COVID baru. Klaster baru ya. Iya, ini ada lanjutan dari Kang Ega juga. Menutup tempat wisata dadakan itu adalah ciri kebijakan tanpa analisis strategis. Nah, ini sesuai tadi sampai disampaikan tadi. Oke, kita baca dari Alfian. Untuk stimulus ekonomi, apakah bisa dibuat kebijakan untuk subsidi seperti dana bantuan kepada pelaku usaha di objek-objek wisata? Nah, tadi sudah saya jelasin ya. Nah, ini juga ada masukan seperti itu, begitu ya? Tadi saya sudah jelaskan ya, bentuknya bukan hanya kalau bisa uang, tapi kan biasanya kalau uang tuh langsung habis ya, gitu ya. Iya. Kemudian kalau bentuknya lebih jangka panjang, seperti tadi ya, vaksin tempat wisata, pelaku wisata, divaksin, kemudian di perawatannya diberikan, diperbaikin. Pokoknya harusnya ya tadi pimpinan daerah menjamin, pokoknya walaupun ditutup semua perawatan nanti kami yang jamin. Pemprov yang wah itu adem itu. Tapi kalau uangnya nggak ada ya kalau nggak ada minimal diajukan untuk di anggaran tahun depan, minimal gitulah. Gitu kan. Oke. Ada komen dari Bayu Nurrahman, mantep nih analisanya Kang Haris, respect. Oh iya, Kang Bayu, aduh, ini sama-sama dosen ilmu pemerintahan nih di Visip Untirta. Oke, satu lagi nih dari podcast Rumah Inspiratif. Kompensasinya yang penting jangan ngesil ngutang, katanya gitu. Aduh. Iya, gimana ya, sedang serba sulit ternyata. Yang setuju Prof Haris jadi penasihat gubernur, komen dong, katanya. Aduh. Jangan saya. Saya fokus ini aja lah, di luar aja, sama seperti sekarang. Di luar aja, oke. Ada juga, ini ada Big Millennial Banten mengundang Pak Haris nih katanya nanti kapan-kapan nih. Oh, coba ya, siapa direktur? Ini Pak Direkturnya, sahabat saya nih, Pak Ahmad Delami. Banyak sekali yang nonton ya, yang sudah ikut komen. Cuma karena keterbatasan waktu nih, karena sudah hampir jam 10, terakhir mungkin closing statement terkait dengan tema kita kali ini, apa yang ingin menjadi pesan untuk teman-teman pecinta Sergaun dan juga pemerintah terutama? Ya, karena terbatas waktu ya, nanti kita lanjut lagi diskusi di forum-forum lain terkait dengan tema ini. Sebenarnya seksi banget karena isunya lagi luar biasa ya. Nah, closing statement saya yang pertama terkait dengan kondisi ini tadi ya, saya berharap dan memberikan saran, mudah-mudahan Pemprov Banten memberikan kebijakan kompensasi. Kompensasinya bisa tadi yang saya ceritakan, bisa perawatan tempat wisata, kemudian promosi nanti ke depannya, kemudian vaksin, dan menyediakan alat-alat prokes yang disiapkan oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten sekitarnya ya, itu yang pertama. Yang kedua, statement saya mengucapkan appreciate yang luar biasa terutama pada aparat petugas yang ada di lapangan yang luar biasa. Beberapa saya temui dan beberapa juga kebetulan kolega saya, jadi kalau saya ngeliatin status WA beliau, teman-teman saya kolega di kepolisian, di Disub ya, kemudian di TNI yang ikut gabung lagi tugas Satpol PP, saya lihat status-status mereka, saya merasakan sekali sebetulnya mereka juga terbatas, tidak bertemu dengan keluarganya, lagi lebaran ya bahkan mereka tidak sempat sholat Idul Fitri, tidak sempat makan ketupat di rumahnya ya kan, mereka tetap harus jaga di jalanan, ditambah lelah juga, kompensasinya juga saya dengar-dengar juga tidak cukup manusiawi ya. Kalau menurut saya ini kasihlah tunjangan yang lebih buat teman-teman di lapangan karena sudah bekerja keras dan sudah bekerja dengan luar biasa ikhlasnya ini. Nah, tentunya
kita berharap sama-sama menjaga kesabaran. Karena sebetulnya dalam menghadapi COVID, bukan hanya COVID virus yang dihadapi. Sebetulnya yang dihadapi COVID ini, sebetulnya tantangan luar biasanya itu warga masyarakat. Karena COVID sebetulnya akan selesai kalau warga masyarakatnya itu bisa berdamai dan dewasa, sudah disiplin, sudah dewasa, sudah bisa sadar semuanya gitu loh. Ini sebetulnya COVID itu musuhnya bukan virusnya, tapi masyarakatnya gitu. Nah, terakhir dari saya, semoga di bulan Syawal ini jangan sampai kita dirusak dengan emosional dan hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Sayang banget kita kemarin 1 bulan Ramadan sudah dilatih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depannya dan terus sehat walafiat semuanya dan pandemik bisa segera diatasi dan cepat berakhir dan ekonomi kembali pulih kembali. Itu saja. Salam sehat juga buat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur serta para bupati dan wali kota seprovinsi Banten dan sebagainya. Itu saja, Mbak Fitri. Satu komen lagi saya baca ya Pak Haris. Boleh. Baru masuk. Nah, ini ada komen dari Michael Aprildio. Mengapa gubernur memilih untuk menutup tempat wisata? Bukannya jika pembukaan tempat wisata seperti kebijakan yang ada di Jawa Barat dapat lebih efektif, katanya. Oh iya, ini Michael mahasiswa saya nih, semester 2 di kelas 2C ini. Mantap Michael. Ya, betul. Ya, tadi saya bilang ya, sebetulnya kalau bisa diantisipasi, memang harusnya gubernur di Pemprov Banten ya, terutama di gubernur tadi, harusnya tadi sebelum kondisi seperti ini terjadi, harusnya dari jauh-jauh hari sudah didiskusikan, kemudian diambil kebijakan yang lebih runtut dan lebih sistematis. Nah, tadi digabungkannya teman-teman riset, teman-teman akademisi dari berbagai sektor ya, dari kesehatan, dari kebijakan, dari komunikasi, dari media dan sebagainya, sehingga ini semua bisa di follow up ke depan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menyayangkan tempat wisata ditutup, ini wisata alam, tapi wisata buatan seperti mall tetap dibuka. Di Tangerang itu juga sama, membludak di Pokarawaci, Sumarekon, kemudian Aeon, Alam Sutra dan sebagainya, itu membludak juga semuanya. Ya kan? Apakah dibatasi juga masuk mall? Ini juga kita sayangkan juga. Jadi kalau ditutup, saran saya tutup semua biar ngerasa semua juga adil, karena banyak yang komen juga kan, pantai ditutup, gunung ditutup, mall dibuka, akhirnya jangan-jangan bahkan di Tangerang itu yang saya lihat tempat ziarah kuburan ditutup, disegel karena banyak orang yang ke kuburan. Ini kan jadi hal-hal yang maksud saya takutnya masyarakat akhirnya berpikir pilih kasih. Nah, saya sepakat dengan yang dilakukan di Jawa Barat ya, luar biasa komunikasinya yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dengan timnya, kemudian dengan yang saya dengar mereka memang punya tim yang solid dan tim riset yang luar biasa yang saya dengar di Pak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat ya. Terutama juga komunikasi antar kepala daerah, walaupun Jawa Barat sebetulnya lebih kompleks dibanding Banten loh. Lebih banyak jumlahnya, lebih rumit dan lebih banyak variatifnya gitu ya. Tapi tadi sebelumnya saya juga dengar sudah banyak kompensasi yang diberikan Pemprov Jawa Barat ke pelaku-pelaku usaha, sehingga mereka juga tidak terlalu banyak bernafsu dan akhirnya mereka membuat termin-termin untuk dibuka. Jadi satu ditutup, satu dibuka, satu tutup, satu buka. Jadi dan waktu-waktunya sudah diatur. Seperti di Ciater juga saya dengar, karena kebetulan ada keluarga saya yang di daerah Subang ya, dekat Ciater. Saya dengar juga dibuka, tapi dibatasi sekali waktunya dan jalanan dan sebagainya dibatasi. Jadi tidak terjadi kemacetan yang terlalu membludak dan akhirnya dalam juga dibatasi waktu dan sebagainya. Itu yang sebetulnya harus dilakukan tempat wisata. Jadi tadi harus komunikasi lah dengan dengan pariwisata, dengan pelakunya, dengan Pokdarwisnya, dengan para teknokrat dan sebagainya gitu. Sehingga Banten kan lebih berakhlakul karimah dan lebih sejahtera ke depannya, ya, sesuai dengan visi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Baik, Pak Haris, terima kasih banyak nih sudah ikut berbagi, sudah memberikan informasi yang edukatif tentunya dan informatif terkait dengan tema kita kali ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nggak bosan ya untuk diundang lagi nanti. Enggak. Insya Allah kalau lagi kesempatan, insya Allah selalu bisa. Insya Allah. Salam buat teman-teman dan juga yang sudah ikut menonton siaran pagi kita live di Instagram, untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah menonton dan memberikan komentar. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pencinta Sergo, tadi kita sudah live bareng dengan Dr. Haris. Nah, ini pengamat kebijakan publik ya. Sehat selalu Teh Fitri dan Dr. Haris. Terima kasih Kang Ega sudah ikut gabung. Ada Alfiando, terima kasih Pak atas ilmunya. Dan lain-lain yang sudah ikut. Ada Jajang Junot juga. Good Dr. Haris. Terima kasih yang sudah ikut nonton dan sudah ikut komen. Mohon maaf kalau ada salah.
Jangan lupa untuk balik lagi besok ya di siaran pagi berikutnya. Sekaligus kita pamit ya, Ore. Sudah jam 10 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.